Novanto disangka melakukan tindak Bidang pidana Profesi dan korupsi Pengamanan dalam Polda pengadaan Metro proyek Jaya KTP melakukan elektronik operasi tahun tangkap tangan di 2011-2012 sejumlah pelayanan pada publik Kementerian Dalam Negeri. kepolisian. Dari 6 lokasi perpanjangan Pertanggal 17 Perkenalkan, nama saya Eliangga Siombing dari kelompok 7 Klinik Anti Korupsi. Seperti yang kita ketahui, korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Sehingga korupsi ini memiliki dampak yang sangat besar, seperti salah satunya korupsi menguras anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, korupsi merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya. Yang ketiga, korupsi menciptakan kesenjangan sosial, yang dimana semakin lebar karena hanya segelintir orang yang menikmati keuntungannya. Dan yang terakhir, korupsi membuat investor enggan menanamkan modal karena ketidakpastian hukum dan birokrasi yang korup dan masih banyak hal lain-lainnya. Antara pemberi dan penerima, gratifikasi tidak. Gratifikasi sukarela apa maksudnya ini? Sukarela dia ngasihnya coy. Negara tuh kategori yang cemana? Pada paham. Iya, merugikan negara. Jadi untuk minimalisir terjadinya tindak pidana korupsi ke depannya, kami akan melakukan sebuah kegiatan penyuluhan di salah satu SMK negeri yang ada di Medan. Selaku mahasiswa Fakultas Hukum, Langkah awal ya tentunya langkah awal yang kami persiapkan sebelum melakukan kegiatan penyuluhan, pastinya kami menyiapkan materi-materi untuk kami presentasikan. Nah, materi tersebut ya kami buat sederhana mungkin agar mudahlah dimengerti oleh siswa-siswi SMK tersebut nantinya ketika kami melakukan presentasi atau penyuluhan. penyuluhan Jess. Penyuluhan di mana? Mau kemana Laura? Pada hari Jumat 22 November 2024 kami melakukan kegiatan penyuluhan di SMK Parulian 3 Medan. Ketika sampai di sekolah tersebut, kami melakukan berbagai persiapan untuk memulai kegiatan penyuluhan. Halo guys, jadi kami mau penyuluhan di SMK apa? SMK Parulian 3. Kami sini membahas tentang anti korupsi dengan tema apa Pak Ketua? Transparansi pembentukan KTP dan SIM. Setelah persiapan selesai, kami pun langsung memulai acara penyuluhan klinik anti korupsi dengan tema transparansi dalam pelayanan publik, pembuatan KTP dan SIM di SMK Parulian 3 Medan. Panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat untuk mengikuti penyuluhan dengan tema membangun generasi anti korupsi, transparansi dalam layanan publik, pembuatan KTP dan SIM. Ini yang pertama, mulai dari pembukaan, lalu ada sambutan dari pihak sekolah, selanjutnya ada sambutan dari ketua pelaksana, diikuti dengan penyampaian materi dan sesi tanya jawab, dan terakhir penutup. Sebelum kita mulai, mari kita awali acara ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah sumpah darahku, di sanalah aku berdiri. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air.
Indonesia bersatu. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Saya Yulia beserta rekan-rekan saya ada Patricia, Laura, Node, Hasnan, Faisal, Angga, Astro, Lutira, dan Raffi. Kegiatan ini diharapkan memberi pemahaman dan kesadaran tentang betapa pentingnya transparansi dan integritas dalam layanan publik, khususnya pada proses pembuatan KTP dan SIM. Semoga melalui kegiatan ini akan terbangun semangat bersama-sama untuk memerangi korupsi mulai dari diri sendiri, lingkungan sekitar, hingga sistem layanan publik. Selamat pagi kepada kita semua yang berbahagia di tempat ini. Puji dan syukur kehadirat Tuhan, kita masih bisa berkumpul di sini. Kepada Bapak Ibu yang dari Universitas Sumatera Utara, yang dari Fakultas Hukum, saya mewakili Kepala Sekolah Ibu Odi Sinaga MPDK yang tidak bisa hadir ketepatan ada kegiatan di luar sekolah. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk berhadir di ruangan yang berbahagia ini dalam keadaan sehat untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan klinik anti korupsi dengan judul Transparansi dalam Layanan Publik Pembuatan KTP dan SIM di SMK Parunaya 3 Medan. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Ibu Odi Sinaga, dan yang saya hormati Bapak Mandir Christian Sihaan beserta para guru dan staf jajarannya. Dan yang saya banggakan adik-adik semuanya siswa SMK Parunaya 3 Medan. Bulan ini merupakan bentuk komitmen dari kami selaku mahasiswa Fakultas Hukum UNSU untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada generasi muda, khususnya adik-adik siswa SMK Parunaya 3 Medan ini. Adik-adik di sini pada umur berapa sih? Aku kayak kamu umur berapa? Kamu? 17. Adik? Berarti rata-rata 17 nih, ya kan? Berarti sebentar lagi pada mau buat KTP berarti kan? Baru udah setelah punya KTP, baru punya SIM. Pada bawa motor nggak ke sekolah? Malas jalan. Oke. Sebagai pengetahuan dari saat terlebih dahulu ya, nanti kan setelah kalian kan bakal buat KTP, harusnya kan kalian udah bisa dibuat KTP kan, udah 17 tahun. Nanti kami kasih tahu alur-alur buat KTP. Di sini ada yang udah punya belum KTP? Untuk waktu buatnya berapa hari siang? Bayar nggak? Ada yang bayar nggak buat KTP? Nggak ada, gratis. Berarti sesuai jalur. Ini alur pembuatan KTP itu gimana? Dan itu tinggal datang ke kecamatan, bawa fotokopi kakak, datang aja, Bu, saya mau buat KTP. Nanti kita dikasih formulir, kita tanda tangan. Biasanya kita buat di kecamatan, biasanya dia seminggu. Tapi kalau kita langsung ke catatan sipil, itu biasanya sehari atau 2 hari udah siap. Di sini bapak ini datang lah ke petugas KTP itu, dibilangnya saya mau buat KTP, Bu, katanya. Ditanya ibu itu tadi kan butuh cepat atau gimana, katanya. Bapak itu bilang normalnya berapa, seminggu, katanya. Biasanya di kelurahan atau di kecamatan itu kita bisa langsung sidik jari sama foto. Tahu nggak adik-adik kenapa kalau kita buat KTP itu butuh sidik jari sama foto? Nah, kalau kita misalnya ada suatu kejadian, kita misalnya anaknya kita meninggal, tapi kita nggak tahu dia meninggalnya kenapa, kita di otopsi. Tapi kita belum tahu nih kita ini siapa. Misalnya kayak Prodi, belum tahu nih yang di kejadian ini siapa. Jadinya tuh cara polisi otopsi itu menggunakan sidik jari. Jadi setiap kita buat KTP, sidik jari kita tuh terdaftar. Jadi kalau kita kenapa-kenapa, kita tahu langsung dapat nih yang kecelakaannya sama Prodi gitu. Dalam pembuatan KTP dan SIM, banyak sebenarnya peraturannya sudah jelas dalam undang-undangnya. Tapi dalam pelaksanaannya sering menyeleweng, baik itu oknumnya, pegawainya, ataupun bahkan instansinya sekalipun. Makanya dari situ kita belajar dulu nih, apa sih itu korupsi? Nah, yang pertama nih, korupsi itu berasal dari bahasa Latin pertama.
pertamanya, yang berarti yang bahasa latinnya itu corrupere, yang dimana dalam bahasa dan dalam kata kerjanya itu berarti hal merusak atau hal membuat buruk. Berarti artinya juga negatif ya korupsi itu ya. Tapi yang korupsi yang kita dalam bahasa Indonesia itu diserap dari bahasa Belanda, yaitu korupti, yang berarti itu sebagai tindakan menyelewengkan uang atau benda milik orang lain yang bukan miliknya. Berarti dalam kata korupsi ini perlu kita ambil itu mengenai yang dua kata benda, uang atau benda. Berarti hanya uang atau benda yang jadi barang yang dikorupsikan. Selanjutnya ada bentuk-bentuk korupsi. Ada undang-undang korupsi itu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimana bentuk korupsi itu dituangkan dalam 7 bentuk ini. Yang pertama merugikan keuangan negara, harusnya itu biayanya 10 miliar. Tapi ternyata pembuatan jalan tol itu hanya 8 miliar, 2 miliar masuk lagi ke kantongnya. Itu dia merugikan keuangan negara. Yang kedua ada suap menyuap, itu dimana satu tindakan seseorang itu memberikan janji yang dimana kita kasih mereka uang atau benda, mereka juga akan memberikan imbalan kepada kita. Itu dia suap, yang dimana tujuannya itu adalah untuk mempercepat layanan. Seperti tadi, misalnya ada adik-adik buat KTP, datang nih membuat KTP, baru dibilangnya mau butuh berapa hari dek? Sehari bisa siap? Bisa, katanya kan. Tapi bayar ya 150.000. Itu dia suap, karena dia memberikan satu janji untuk layanan yang cepat. Lebih banyak komunikasi sama adik-adik untuk memperdalam pemahaman, wawasan ataupun pengetahuan mengenai korupsi ini. Jadi di sini adik-adik bisa lihat ada beberapa faktor penyebab terjadi. Penegakan hukum kita adalah yang paling jelek, salah satu yang paling jelek dari beberapa negara. Untuk hukum, sistem hukum sendiri, mau itu dalam KUHP, KUHP perdana, dan segala macam sistem hukum ketatanegaraan lainnya, juga yang mungkin kita sudah tidak tahu gitu loh, apakah memang sekarang kitab suci itu hanya dijadikan buku biasa atau segala macam oleh para orang-orang yang berwenang. Mereka itu dilantik dengan kitab suci di atas kepalanya ataupun di samping kepalanya. Sejak masalah moralitas, saya rasa abang rasa kalau misalnya kita dari kecil dari SD pun sudah diajarkan dengan yang namanya pelajaran agama, yang nggak ada harus nungguin lagi segala macam, itu pasti sering terjadi. Nah, padahal sebenarnya dalam undang-undang manapun itu setiap fasilitas yang digunakan untuk kepentingan publik itu sudah seharusnya digunakan untuk mempermudah masyarakat, tidak menyulitkan masyarakat. Kalau misalnya tadi adik-adik lihat gitu loh, waktu di video Ibu Pungli itu yang istilahnya banyak belajarnya, orang yang istilahnya banyak baca bukunya aja bisa korupsi, apalagi yang penting nggak usah belajar. Tidak seperti itu. Justru kalau misalnya kita belajar, kita perbanyak literasi ataupun pemahaman kita bisa lebih meningkatkan integritas ataupun moralitas itu paling tidak untuk diri kita sendiri. Yang keempat, tidak ada yang harus dipertanyakan gitu. Tidak ada istilahnya yang kurang dari penanaman moralitas ataupun integritas sejak usia dini. Tapi ini kenapa istilahnya yang menjadi penyakit orang Indonesia, ketika seseorang sudah diberikan jabatan, ketika seseorang sudah karat ataupun siapapun itu yang berwenang, yang istilahnya menyalahgunakan kekuasaannya, tentu itu berhubungan karena tidak ada pengawasan yang kuat. Seperti itu kan. Yang ketiga, masalah rendahnya integritas dan moralitas. Nah, yang harus adik-adik ketahui di sini, ketika seseorang di Indonesia menurunnya kepercayaan kita, sebenarnya itu bukan dikarenakan tanpa alasan, melainkan karena sudah banyaknya hal tersebut terjadi yang menimbulkan ketidakpercayaan kita pada mereka. Gitu. Politik itu selalu soal citra. Pejabat publik itu selalu soal citra positif atau segala macamnya. Tapi dikarenakan tindakan korupsi. Nah, yang pertama mengenai upacara penjagaan korupsi, menanamkan nilai-nilai anti korupsi, kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, dan kesederhanaan. Abang rasa ini nggak usah abang jelasin lagi karena tidak terlalu penting juga untuk dibahas. Abang rasa adik-adik sudah paham mengenai nilai-nilai ini, sudah diajarkan eksekutif presiden.
Siapa yang ngapain? Salah, KPK juga. Sepertinya sudah selesai. Ya, terima kasih sama-sama. Untuk selanjutnya abang pengen. Nah, ini menurut abang penting untuk dijelasin karena bukan bermaksud untuk mempermudah adik-adik juga. Misalnya adik-adik di sini membayar 100.000, 200.000 untuk memudahkan masyarakat, bukan untuk mempersulit masyarakat. Yang keempat ini yang paling penting, yaitu melakukan pelaporan kepada pihak yang berwenang apabila ada aparat yang melakukan tindakan korupsi tersebut. Nah, poin ini berkaitan dengan poin ketiga, yaitu meningkatkan edukasi. Ini tugas kita bersama sebagai masyarakat. Apalagi adik-adik yang mengenyam pendidikan sekolah gitu. Adik-adik yang mengenyam pendidikan sekolah ataupun nanti misalnya adik-adik itu kuliah lagi nantinya. Tapi sebenarnya tidak perlu harus kuliah pun, adik-adik sudah harus meningkatkan edukasi dan literasi terhadap pelayanan publik gitu. Adik-adik bayar itu sebenarnya cuma untuk bayarin orang itu segala macam, beli rokok orang itu segala macam gitu. Itu nggak berkelas sama sekali gitu. Nggak ada benar-benarnya sama sekali dan tidak ada pembenaran untuk itu gitu. Yang ketiga, meningkatkan edukasi dan literasi. Wah, serius lah. Korupsi ini bukan hanya dilakukan oleh satu orang saja, bukan hanya dilakukan oleh satu pejabat publik saja. Itu yang membuat korupsi ini seperti lingkaran setan, yang dimana ketika seseorang sudah memasukinya dia tidak bisa keluar dan hanya berputar-putar di situ. Nah, kenapa gitu? Sebenarnya daripada kita mencari tahu gitu loh, bagaimana cara kita atau pemerintah memberantas korupsi, itu sebenarnya hal yang istilahnya sudah sangat lama terjadi, bahkan dimulai dari era kolonialisasi Belanda dahulu. Ada yang tahu nggak ceritanya? Dulu banyak yang bilang, ada yang tahu di sini gubernur VOC namanya Dendels. Dendels itu yang menyuruh rakyat Indonesia untuk membuat jalan tol Anyer Panarukan 1000 km yang disebut sebagai jalan tol paling besar di Indonesia. Nah, dan biasanya yang terjadi di Indonesia untuk orang-orang yang terindikasi terkena hukuman mati, gitu. Ya tidak mungkin orang-orang dengan jabatan dengan orang-orang yang punya jabatan yang tinggi, orang-orang yang punya harta kekayaan yang banyak, itu sangat sulit terjadi hukuman itu. Gitu. Karena sebenarnya hukuman yang paling tepat untuk orang yang melakukan tidak pidana korupsi hukuman mati. Kenapa? Dia tidak cuma merugikan satu orang, dia merugikan satu negara menggunakan rancangan anggaran kebijakan publik untuk kepentingan dirinya sendiri. Kebijakan publik dalam artian itu bukan kebijakan istilahnya untuk dia sendiri, untuk abang juga, untuk abang ini juga, untuk kita semua juga gitu loh. Itu tuh sampah sebenarnya gitu. Tapi kita tidak bisa melakukan apapun istilahnya ketika kita dihadapkan pada seseorang yang istilahnya punya jabatan dan harta kekayaan yang luar biasa gitu. Kalau misalnya kita mau bilang apa yang harus pemerintah lakukan, ya pemerintah harus merevisi sistem hukum dalam artian untuk tindak pidana korupsi. Bagaimana selepas itu? Ya hukuman mati. Menurut abang ini yang harus dilakukan. Tapi ini dilakukan karena istilahnya kebijakan ataupun undang-undang yang dibuat oleh pemerintah sendiri itu berasal dari hasil kesepakatan politik. Ya sekian. Ada lagi yang mau bertanya? Akibatnya kurangnya sistem pemerintahan atau benturan kepentingan dan gratifikasi. Dan penyebab mengapa sebuah korupsi itu terjadi di pemerintahan Indonesia, yang pertama akibat sistem pengawasan pemerintahan yang lemah. Indonesia hukumnya itu adalah hukum yang bagus, tetapi penegak hukumnya lah yang tidak bagus. Dan korupsi ini yang pertama menanamkan moral-moral anti korupsi dalam diri, khususnya bagi kita penerus-penerus bangsa ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin banyak yang salah saya ucapkan. Terima kasih.
Patroli 3 Kota Medan. Siap melawan korupsi. Bagaimana kesan dan pesannya ketika kami melakukan penyuluhan? Baik, kesannya para abang-abang dan kakak-kakak penyampaian materinya bagus, dan pada saat melakukan penyuluhan itu metodenya sangat menyenangkan sehingga kami memudahkan menerima materinya, bukan tidak monoton sistem penyuluhan yang diberikan kakak abang-abang sekalian. Jadi pesan yang bisa saya ambil adalah tentang materi yang abang-abang sampaikan tentang anti korupsi. Jadi sebagai penerus bangsa kita harus sebagai anti korupsi sehingga menciptakan negara yang maju dan bangsa yang maju. Terima kasih. Terima kasih, sukses selalu buat studinya ya.